ambil IDX laporan keuangan, terus setelah itu tinggal pilih laporan keuangan saham, kamu tentukan tahunnya sesuai dengan tahun yang kemarin. Jadi, nah ini, terus pilih tahunan, terus setelah itu terapkan. Nah, nanti akan ada nih data di sini. Silahkan kamu pilih, yang penting jangan sama dengan teman kamu yang lain. Nanti ketika di download dia kan akan muncul di downloadan di sini nih. Nah ini dia. Saya sudah ambil Astra Agro Lestari. Nah, ini ya, ini yang saya sudah ambil. Nah ini yang saya rapikan. Oke ya, sudah terlihat ya di ini. Ini saya sekarang buka nih untuk data Excel tersebut. Nah ini dia dalam keadaan enable ya. Saya klik supaya disable dia biar kebuka. Nah ini Excel saya sudah muncul di layar kamu ya? Sudah Pak. Ya Pak. Sudah Pak. Ya Pak. Jadi dua yang paling penting yang akan kita buat neraca dan laba rugi. Sheet yang pertama ini nih kondisi umum perusahaannya. Jadi informasi umum yang bagian sebelah sini bahasa Inggris, Indonesia, yang ini Inggris dan datanya itu ada di tengahnya. Ini hanya informasi saja. Jadi nanti ketika kamu namain perusahaannya berarti nama kamu Astra Agro Lestari yang di saya nih. Terus yang sheet kedua ini yang paling penting yang akan kita ambil nanti. Nah ini saya kasih warna merah bahwasanya ini yang paling penting nanti akan diambil. Ini adalah neraca dan yang sheet ketiganya adalah laba rugi. Nah gitu. Sekarang saya mau merapikan yang paling gampang. Yang paling gampang tuh laba rugi dulu. Kamu nggak bisa langsung edit di sini karena biasanya diprotek sama si buatnya nih. Jadi Excelnya itu Excel Protect, di sininya masih abu-abu tuh, jadi nggak bisa diapa-apain. Saya nggak pengen ngebuka kuncinya juga, ada sih nanti saya kasih juga kamu cara membuka passwordnya ada. Tapi saya akan mengcopy saja dulu supaya kenapa harus saya copy supaya data aslinya nggak hilang. Nah, ini saya buat satu sheet baru, saya klik new sheet, nah ini dia sheet baru, saya copy, jadi saya blok semuanya. Ini di atas angka 1 ya, di samping A, saya copy. Terus setelah itu saya paste di sini. Nah ini dia. Jadi ini yang sudah saya paste. Saya ambil yang bahasa Indonesia saja. Jadi yang tahunnya yang tahun paling muda gitu ya. Paling tua nih 31 Desember 2020. Yang 2019-nya saya ngambil. Gitu juga dengan data kamu nanti ambil yang paling baru lah, yang paling baru. Nah ini saya hapus yang tahun 2019-nya. Nah ini data yang diambil, saya hapus juga judul yang di atasnya. Terus setelah itu kita cari nih, cari sampai mana batasan laba rugi. Ini kan laba rugi, berarti paling terakhir itu adalah laba dan rugi, laba atau rugi. Nah biasanya angkanya itu sama, cari angka yang sama. Nah ini dia nih, jumlah laba rugi operasional dilanjutkan 893.779, jumlah laba rugi. Nah ini terakhirnya. Nah yang lainnya hapus saja, jadi yang lainnya dihapus saja. Jadi batasannya itu sampai ada angka yang sama nih jumlah laba rugi. Nah ini sudah, terus ini yang akan kita rapikan. Oke, saya mau uji dulu apakah benar 18 ini dikurang dengan 5 ditambah dengan terusnya jumlahnya adalah angka ini gitu terakhir. Semua kata-kata jumlah saya kasih tanda karena jumlah ini akan dihapus nantinya. Jadi kita akan menggunakan mekanisme sistem lah yang akan menghitung. Oke, nah sekarang supaya nggak rusak saya copy data ini, saya paste di sebelahnya. Jadi yang dipaste inilah yang saya akan kotak-katik angkanya kan gitu ya. Nah ini kebetulan pas lihat angka di sini nih dalam kurung 15, padahal angka yang di sininya nggak ada tanda minus. Berarti ini sudah di-create sedemikian rupa bahwasanya nanti kalau di format tampilannya adalah dalam kurung. Jadi apa yang saya harus lakukan, saya blok dulu semuanya. Terus saya akan menghapus formatnya. Jadi blok ini dari angka C ini ya, C di atas. Terus klik clear di sini nih, clear formatnya. Jadi hilangkan semua format. Kenapa? Karena kita mau menjumlahkan. Nah ini dia ya. Terus saya rubah mekanismenya menjadi debit dan kredit. Debit dan kredit kan gitu. Nah,
Terus yang jumlah-jumlah tadi yang ditandain tuh hapus saja. Jumlah dihapus saja. Nah ini di jumlah dihapus. Sekarang kita pengen membuktikan bahwasanya ketika nanti jumlah yang akan muncul di kolom terakhir ini, jadi saya akan menjumlahkan untuk yang debit dan kreditnya, dan diselisihkan jumlahnya adalah 893.779. Oke, kita tahu penjualan itu saldo normalnya adalah di kredit, berarti saya taruh ke kredit. Harga pokok berarti di debit. Nah sebenarnya polanya sudah terlihat nih, berarti yang plus adalah di kredit, yang minus adalah di debit nih gitu. Itu dia, berarti ini adalah di kredit, plus di kredit. Ini pun sama di kredit, ini di kredit, terus ini di debit. Oke, jumlah nggak usah, ini minus berarti benar di debit. Oh, nah ini ada nih yang satu yang inkonsisten karena dia membentuk minus, berarti saya hapus minusnya. Nah, gitu. Nah selanjutnya saya jumlahkan, ini dijumlahkan sampai ke atas, dan yang di sebelahnya juga dijumlahkan juga. Nah ini dikurangkan sama dengan 19 dikurang dengan 18. 893.779, berarti data ini sudah oke. Nah selanjutnya dibuang saja yang untuk jumlah-jumlah tadi. Tadi jumlah ya, hapus yang kata-kata jumlah karena kita nggak penting juga. Tapi saya hapus yang jumlah ini, seharusnya saya taruh di bawah tadi ya, karena kalau dihapus angkanya ini nanti hilang. Terus yang ini juga dihapus, lihat nih. Nah, oke ya, jadi sudah terlihat. Yang kosong hapus saja, ini nggak ada nih, nggak ada rupiah yang ada di dalamnya. Ini sama, ini juga sama nih, yang kosong itu dilihat saja. Nah sudah. Terus selanjutnya saya akan buka satu sheet lagi di sini, insert. Nah ini nanti dibuat judulnya itu adalah tipe akun. Terus yang ini namanya nama akun. Jadi ada kepentingan di depannya ini, saya buat 5 karakter lah, 4 lah saya buat ya, 4 karakter saya taruh. Jadi 1, 2, 3, 4 ini. Jadi 4 karakter nanti untuk nomor akun yang akan dibuat. Di depan sini saya kasih namanya, ini adalah nomor akun. Ini nomor akun dalam akuntansi. Ini tadi sudah. Nah terus karena ini saya akan gabungkan, yang penting telah teruji dan telah ketemu 893.779. Nah ini saya namain adalah saldo awal. Saldo awal. Penjualan berarti tipe akunnya adalah pendapatan. Terus beban pokok penjualan itu dia ikut rumus tadi, clear format dulu. Nah ini adalah pendapatan tadi. Terus ya, nomor tipe, dia ambilnya, jadi saya copy. Tipe akun. Ini pendapatan. Terus di bawahnya adalah HPP, harga pokok penjualan ya. Terus beban, ini adalah beban. Di bawahnya ini juga adalah beban. Sampai sini. Sampai ke pendapatan lain-lain. Nah ini pendapatan lain-lain. Ini saya namain pendapatan lain-lain. Di bawahnya beban lain-lain. Dan yang terakhir yang satu ini sama beban lain-lain juga. Ini kan nggak ada ya, kosong, jadi ini saya hapus. Nah ini dia, sudah ada tipe akunnya semua. Selanjutnya dipindahkan angka-angka tadi. Nah ini
Jadi dikembalikan saja ke dalam satu mekanisme dia. Nah, cuman kalau seandainya kondisi ini tentu nih di sini kan ada pendapatan keuangan itu menjadi beban. Berarti ini harus ditandain dengan minus nih yang ini. Inilah yang jadi minus nanti karena dia ada masuk ke pendapatan lain-lain. Gayanya beda nih karena bahasanya di sini pendapatan lain-lain. Berarti kalau ada beban yang dikredit sebenarnya dia adalah pendapatan. Nah, itu kasih minus. Terus ini juga nih beban X ini kasih minus. Nah, ini pendapatan lain-lain ini nggak usah kasih minus karena dia sudah bahasanya udah pendapatan lain-lain. Ini X bukan tipe beban ya. Nah, yang lainnya sudah oke, ini sudah beban. Nah, terus selanjutnya yang ini tadi ini dihapus saja. Yang dikredit sudah boleh untuk dihapus. Jumlah ini dihapus saja. Jadi jangan sampai kamu mengeditnya di bagian yang dikasih warna merah tadi ya. Sheet merah itu adalah data nanti kalau seandainya ragu atau apa itu untuk pulangnya kalau ada kesalahan. Nah, sekarang saya akan membuat penomoran. Penomoran dalam akuntansi, penjualan itu adalah kode akunnya 4. Harga pokok itu kode akunnya 5. Semua yang tipe beban ini kode akunnya 6. Oh, ini masih 6. Terus pendapatan lain-lain tuh kodenya 7. Beban lain-lain tuh kodenya 8. Nah, gitu. Nah, sekarang saya akan menomorkan yang kalau 4 ini kan nggak ada lagi ya, langsung ke 5. Berarti ini saya kasih 0 saja semua. Ini 0 semua. Terus tujuannya apa? Karena kita akan membuat 5 digit nomor akun kita gitu. Jadi 5 digit dia. Jadi selanjutnya di jumlah digabungkan saja 4 dan ini sebelahnya pakai tanda dan lagi, di sebelahnya lagi, dan di sebelahnya pakai tanda dan lagi. Oh, tadi saya mau buat 5 ya, berarti ini ditambah 01 lagi, jadi ada 5 digit ini dan lagi di sebelahnya. Nah, ini saya tarik sampai ke bawah. Nomor ini nanti nggak boleh ada yang sama. Kalau sama berarti masalah. Jadi supaya nanti ketahuan mana yang berbeda, mana yang sama ya, saya klik di sini nih conditional format. Nah, ini conditional formatting ini. Terus klik highlight cell rules-nya, klik duplicate value. Jadi kalau ada nomor yang sama, dia akan membentuk warna ini, warna merah sekarang. Oke, berarti sekarang untuk akun 5. Akun 5 karena dia hanya sendiri, sama saya akan kasih 00 juga. Ya. Terus akun 6 nih sekarang. Akun 6 itu berarti ada 6 banyak nih. Ya, berarti saya akan ngakalin supaya nanti jangan sampai ada ketemu angkanya. Beban penjualan saya kasih kodenya 1. Beban umum administrasi saya kasih kodenya 2. Ini sifat pendapatan, berarti saya sudah masuk ke 3. Ini pun 3 semua saya taruh gitu. Nah, ini 1, 2 kan sudah oke ya, 3-nya saja yang berbeda. Nah, ini saya kasih angka 0 semua. Nah, yang 3 ini saya mulai dari tadi kan 0 nih, berarti di bawahnya 1 dan di bawahnya lagi adalah 2. Nah, yang angka selanjutnya ini adalah 0. Terus sekarang masih ada 6 ya. Ini masih kasih 3 saja. Ini 3. Ini 0, 0. 7 hanya tunggal, saya kasih angka 0 semua. 8 ada 2, jadi saya buat 0 dan 1 saja. 0 dan ini pendapatan beban pajak saya kasih paling belakang saja, ini 9. Ini kasih angka 0 semua. Nah, ini dia. Jadi nomornya sudah dalam bentuk satu kesatuan yang tidak ada nama yang berbeda. Yang sama, sorry. Nah, karena saya akan menghapus nih Pak alat pembantu untuk penomoran, berarti yang ini saya akan copy dulu nih. Ini supaya rumusnya nggak hilang. Karena kalau saya hapus nih yang bagian di sini, nah rumusnya ganti. Jadi solusinya angka yang ini di copy, terus di paste di situ juga, paste value 1, 2, 3 gitu. Nah, selanjutnya untuk nomor akun saya akan hapus. Nah, ini dia. Jadi inilah data yang akan dipakai nanti untuk setup data. Tapi ini hanya baru dari laba rugi saja. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dahulu, silahkan.